Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ayah bunda yang ini dalam keadaan sehat dan bahagia tentu saja. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual dan tentu saja dengan tidak mengurangi semangat untuk terus belajar bagi ayah bunda sekalian. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa, khususnya untuk kami, karena hari ini adalah hari perdana diadakannya webinar Parenting Cara Baca yang bertajuk Be Smart and Happy Family. Bersama saya Reni Afriani yang akan menemani ayah bunda sekalian. Dan acara ini diselenggarakan oleh Cara Baca, tes bahasa coretan Anda secara sebagai psikodiagnosis melalui sisi Graphos Aesthetic Methods yang bermula dari keilmuan kesenirupaan, kemudian dikolaborasikan dengan beberapa cabang ilmu yang lain untuk membantu temukan apa yang tersimpan dalam coretan mengenai diri Anda. Dengan tagline Nalung Titik Manggih Diri, kami membantu untuk meneliti titik, menemukan diri, menganalisis semua elemen dari coretan atau gambar, dan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang holistik dan komprehensif serta solusi terbaik. Insya Allah kami akan hadir setiap hari Sabtu di minggu ke-1 dan ke-3 di jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut, atau ayah bunda ingin ada tema parenting yang ingin diangkat, silakan hubungi 0813 2047 6198. Baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin mulai sekarang saya akan memanggil Bapak Ibu sekalian dengan Smart and Happy Family. Baik, sesuai dengan judul parenting hari ini, Smart and Happy Family akan menyajikan tema-tema parenting yang menarik karena mengangkat permasalahan yang muncul dalam keseharian kita yang merupakan cerminan bentuk interaksi dengan anak-anak kita. Baik, apakah Bu Maya sudah hadir? Siap. Alhamdulillah. Baik, tanpa panjang lebar, kita sapa dulu Bunda Maya Yustia, narasumber parenting kita pagi ini. Beliau adalah seorang praktisi parenting, juga konsultan cara baca, dan bunda dari 2 orang putri yang sudah beranjak remaja. Baik, kita sapa Bu Maya. Bu Maya, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Reni. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Baik ya. Alhamdulillah, sehat. Semangat untuk memberikan ilmu pagi ini Bunda. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Baik, kita lihat pesertanya. Oke, saya takutnya masih belum ada udah masuk semua ya. Baik, untuk tema perdana kita pagi ini adalah masa keemasan menumbuhkan sisi keakuan Ananda. Dan Smart and Happy Family, bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan selamat menikmati jamuan ilmu pagi ini bersama Bunda Maya. Kami silahkan. Baik. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu untuk para sahabat dari agenda Be Smart and Happy Family. Assalamualaikum Bapak, Ibu, teman, sahabat dimanapun berada. Perkenalkan saya Maya Yustia. Hari ini mohon diperkenankan untuk bisa berbagi dari apa yang pernah saya simak, apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya catat dari pengalaman-pengalaman parenting saya, termasuk juga dari pengalaman-pengalaman simakan saya dari beberapa guru-guru dalam dunia parenting.
Jadi ketika saya menyampaikan ini, sebetulnya bukan berarti bahwa saya sudah menjadi ibu yang hebat, ibu yang keren, ibu yang terbaik gitu ya. Mungkin itu adalah masih dalam sebuah perjalanan panjang atau masih sebuah proses. Namun sepertinya ketika saya harus menunggu saya menjadi seorang yang sempurna, sepertinya sayang ketika ilmu-ilmu yang sudah saya simak dari para gurunda tidak saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Dan betul Bu Reni, saya sudah memiliki 2 orang putri yang bukan beranjak dewasa, tapi sudah dewasa sepertinya. Ya. Saya melihatnya masih kecil ya Bu ya, karena terbiasa melihat waktu kecil. Ya, betul sekali. Jadi mereka sudah dewasa sehingga kalau dilihat dari usia mereka, maka catatan-catatan kehidupan saya bersama mereka itu bisa menjadi informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mengapa ini menjadi informasi penting? Karena memang begitu banyak checklist tentang PR pengasuhan saya terhadap mereka yang ingin saya sampaikan sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak-anak, mungkin anak-anak yang masih di 7 tahun kedua atau di 7 tahun pertama bisa mempelajari itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang saya lakukan terhadap kedua putri saya, gitu ya. Jadi Bu Reni, saya suka cerita ya, ketika saya ngobrol sama anak-anak tuh, mereka suka memori mereka sangat kuat, sehingga Bunda dulu nggak melakukan ini, harusnya Bunda seperti ini. Nah, itu sering sekali ya. Dan ketika saya pada saat itu menutup mata, menutup hati untuk merasa bahwa kamu apaan sih gitu, kamu taunya apa sih, Bunda loh yang lebih tua dari kamu, Bunda yang memiliki pengalaman lebih banyak dari kamu gitu ya. Kalau saya masih seperti itu, wah entah apa yang terjadi, sehingga saya sampai saat ini masih tetap belajar untuk bisa membuka hati, membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran untuk bisa menerima segala macam screenshot ya, screenshot pengalaman mereka dari interaksi dengan bundanya atau dengan saya, seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, menurut informasi yang saya dapat, ini ternyata hadir dari beberapa kota, Bu Reni, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berlanjut dan mohon izin saya akan memulai bincang-bincang saya dengan Bapak Ibu sekalian tentang masa keemasan menumbuhkan sisi keakuan. Ya. Kenapa ini menjadi sebuah tema yang perlu kita diskusikan di pagi hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa? 16 ya, 16 September 2022. 17 September. Oh, 17. Oke, 17 Belum move on ya Bunda ya. Masih pengen hari yang kemarin. Ya Allah, baik ya. Masa keemasan menumbuhkan sisi keakuan. Mengapa sisi keakuan ini menjadi hal yang penting dalam proses tumbuh kembang anak-anak kita? Mengapa sisi keakuan menjadi hal yang perlu untuk disuburkan? Karena ada juga beberapa orang tua yang, atau mungkin juga di antara kita, yang masih memiliki cara berpikir yang mungkin perlu dirapihkan tentang konsep ego dan konsep egois. Ya, ego dan egois. Kalau kita menggunakan kata egois, fenomena yang terjadi di dalam cara berpikir kita kayaknya negatif deh, ya. Tapi ternyata ego dan egois itu adalah 2 hal yang berbeda. Sisi aku itu menjadi penting ketika kita paham, anak-anak kita paham mana ranah pribadi, mana ranah orang lain. Mana ranah keakuan, mana ranah dari sisi sosialnya dia. Mana ranah yang bisa mensupport sisi prinsip hidup. Dan mana ranah yang bisa mensupport sisi integrasi dengan lingkungan, integrasi dengan kawan, integrasi dengan tim, dan sebagainya. Kedua peran ini itu menjadi hal yang perlu dirumuskan atau diracik gitu ya, sehingga menghasilkan sebuah karakter anak yang hebat, anak yang bisa berperan dan mampu untuk bisa memilah-milah
kapan aku berlaku A, kapan aku berlaku B, dan seterusnya. Banyak sekali fenomena yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, ketika dia belum paham bahwa ini adalah ranah aku. Ini adalah ranah aku untuk bisa memunculkan prinsip. Ketika aku paham bahwa ini adalah hal yang salah. Atau bahkan ini adalah hal yang benar yang perlu aku lakukan. Ketika itu belum muncul, maka sisi lingkungan yang sebetulnya itu adalah hal yang salah, misalnya ketika dia menerima satu informasi, dia menerima satu pemikiran tentang hal yang sebetulnya tidak sesuai atau hal yang salah. Nah, ketika anak belum tahu mana ranah aku, mana ranah sosialnya, maka serta-merta dia akan dengan begitu saja menelan mentah-mentah, bahkan tidak mengunyah informasi itu, dia langsung telan dan dia langsung jadikan itu menjadi hal yang perlu untuk dieksekusi. Ini banyak hal yang terjadi. Padahal tadi kita akan melihat bagaimana sisi keakuan ini menjadi hal yang perlu untuk kita tumbuh suburkan di dalam sisi anak-anak kita, dan juga jangan lupa di dalam sisi kita juga. Kita mendampingi anak bukan berarti sisi tumbuh subur, menumbuh suburkan potensi diri, fitrah diri itu berhenti. Tapi itu harus dilakukan secara bersama. Raise your child, raise yourself. Dua hal yang harus kita coba jalankan. Karena tadi banyak hal yang bisa jadi di masa lalu kita, tumbuh kembang itu tidak muncul, sehingga hayu nak, bareng sama-sama bunda ya, bunda juga masih belajar. Proses belajar itu pun menjadi sebuah imaji yang positif bagi anak-anak. Bunda aku belajar, ayah aku belajar, bunda aku pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan ayahku juga pernah melakukan kesalahan. Lalu aku ingin menengok, aku ingin lihat sejauh mana ya ayah dan bunda aku belajar untuk memperbaikinya. Nah, proses sekolah kehidupan itu menjadi penting untuk mereka bisa nikmati. Mereka bisa nikmati. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Saya punya waktu sampai jam berapa, Bu Ren? Masih di unmute. Sampai 8.35. Sampai jam 9.35 mungkin ya. Oh, sorry, 9.35. Saya nggak move on dari jam yang lalu ini. Sama-sama masih belum move on ya. Baik, iya. baik. Ya, silakan Bu Maya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian sudah menjadi sebuah rahasia umum, bahkan menjadi informasi yang terang benderang kita pahami bahwa masa krisis kepemimpinan itu menjadi satu hal yang perlu dipikirkan, ya. Pemimpin-pemimpin bermunculan namun dengan mental penguasa, mental sultan lah ya, sekarang lagi viral kata-kata sultan. Bukan mental untuk mengurusi atau melayani orang lain, tapi justru adalah bermental ingin dilayani. Ya, ingin dilayani. Nah, para pemimpin yang bermental seperti ini umumnya ya rakus kekuasaan, korup, tirani, kemudian yang sekarang lagi viral membangun kerajaan pribadi gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan kasusnya apa, tapi saya pikir Bapak Ibu sudah langsung ada gitu ya. Kemudian menyiapkan penerus atau alias putra mahkota gitu, atau juga berbicara tentang pencitraan yang tidak wajar gitu ya. Kemudian narsis di ruang publik yang terlalu over dan sebagainya. Intinya yang jelas adalah bahwa dia tidak siap untuk menunaikan kewajiban sosialnya, menunaikan kewajiban sosialnya, ya, sebagai pemimpin, namun paling depan ketika menuntut haknya yang sebenarnya lebih sering bukan haknya dia. Itu kata yang penting. Belum siap menunaikan kewajiban sosialnya. Lah, judulnya kan tentang keakuan. Berarti ada hubungannya dong dengan ranah sosial, tentu benang merahnya sangat kuat ya.
Pemimpin seperti model yang digambarkan saya tadi itu sudah pasti tadi tidak pernah siap untuk dipimpin oleh siapapun, apalagi bersinergi, tidak rela mengajak siapapun agar senantiasa dia senantiasa pengen selalu di atas. Tidak siap mendengar, tidak siap menyimak, tidak siap melayani, tidak siap mengambil alih masalah sosial untuk difikirkan ke ranah personalnya. Egonya tidak cukup siap untuk berempati karena tidak terpuaskan ketika masa kanak-kanak. Nah, ini berbicara tentang sisi keakuan yang tidak tumbuh paripurna ketika masa anak-anak mereka. Sisi keakuan yang tidak muncul atau bahkan mungkin kita tidak tahu bahwa sisi itu memang harus ditumbuh suburkan ketika anak-anak kita di fase 0 sampai 7 tahun atau maksimum di usia sampai 10 tahun. Ya, mengapa? Karena begini, sisi keakuan itu adalah atau dalam konsep, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar konsep fitrah based education ya, dalam bukunya disebut dengan fitrah individualitas, adalah sifat dan potensi manusia untuk menjadi makhluk individu berupa ego yang akhirnya melahirkan konsep, konsep diri secara individual yang akan melahirkan menjadi self-esteem, self-confidence, dan self-worth. Ada self-esteem, yaitu bagaimana cara seseorang, bagaimana cara anak-anak kita menghargai diri dengan merasakan dan menilai tentang dirinya. Ya, jadi self-esteem itu berbicara tentang value apa yang aku miliki sebagai seorang individu. Ya, value apa yang aku miliki itu berbicara tentang self-esteem. Kemudian self-confidence itu bahasa sederhana saya adalah kepercayaan diri yang dimiliki oleh anak-anak kita dalam bidang kehidupan tertentu, dalam profesi tertentu kalau dia udah gede, dalam skill tertentu, atau ya tadi dalam kemampuan tertentu. Dia tahu, dia percaya, aku bisa, ya, tapi perlu dispesifikan. Aku bisa dalam hal apa? Aku bisa dalam hal mendengarkan orang lain. Aku bisa dalam hal membantu ibu di sisi apa? Aku bisa dalam hal membuat sesuatu. Aku bisa. Jadi aku bisanya itu anak-anak kita perlu dibantu untuk dibuat spesifik sehingga nanti secara konsep berpikir anak-anak paham, oh aku bisa karena, itu berbicara self-confidence. Kadang-kadang seringkali kita memberikan semangat, kamu pasti bisa nak, kamu anak hebat, kamu, itu ternyata masih secara global sehingga anak-anak belum ngeh kenapa aku bisa, kenapa aku hebat. Ya, contoh di dunia pendidikan anak usia dini yang pernah saya kelola. Kami menyarankan kepada guru-guru kami untuk memberikan semacam reward berupa apresiasi kepada anak-anak terhadap apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka punya. Contoh, wis lihat, ibu melihat ada yang sudah merapihkan sepatu di tempat sepatu. Siapa ya? Lebih kepada apa yang dilakukan, bukan, wih, lihat, ada yang punya sepatu baru, keren amat, bukan dari situ. Contoh lain, misalnya, ketika acara berbagi, ya, acara berbagi, anak membawa kue, dan yang membuat kue adalah ibunya. Kami berusaha untuk tidak memberikan apresiasi kepada kuenya, tapi yang kami berikan apresiasi adalah, Masya Allah, terima kasih kakak, terima kasih Fikri, terima kasih Nina. Hari ini kamu sudah mau berbagi buat teman-teman kamu di sekolah. Terima kasih ya terhadap kita memberikan apresiasi terhadap apa yang dia lakukan. Konsep berbagi dengan konsep keakuan juga ini seru kalau kita obrolkan ya. Oke, nomor 3 adalah self-worth. Kemampuan seseorang untuk mencintai dirinya sendiri. How
Bagaimana dengan memberi dirinya rasa hormat, penghargaan, dan pengertian. Kalau orang dewasa mah apa ya? Hal-hal yang bersifat kerana bahwa misalnya pengertian, dari sisi pengertian. Ketika aku menghadapi sebuah ujian kehidupan, dan ujian kehidupan itu relatif pedih bagi aku, sebuah hal yang wajar ketika aku juga berhak untuk merasa sedih, berhak untuk merasa kecewa, berhak untuk merasa marah dan sebagainya. Nggak apa-apa kok, kan biasanya kita kayak gitu ya Bu Ren ya. Enggak sok, nggak apa-apa, udah aku mah ikhlas. Wios, kalau bahasa Sunda mah, kena naon. Padahal tadi kita harus hanya mengakui bahwa ya aku sebetulnya sedih, aku sebetulnya kecewa, aku sebetulnya nggak setuju dan sebagainya. Hanya kalau orang dewasa kontrol emosi-emosi tersebut, kan begitu ya. Kontrol, bukan berarti dihilangkan. Nah, itu berbicara tentang self-worth. Jadi bagaimana kemampuan seseorang untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau ketiga ini muncul Bapak Ibu sekalian, ya, muncul apalagi secara paripurna gitu ya, akan melahirkan jiwa yang siap menjadi leader dan juga sekaligus siap menjadi follower. Tadi peran aku di mana? Ketika aku berperan menjadi leader, oke, no problem. Ketika aku berperan menjadi seorang follower, oke, saya akan melakukan dengan senang hati. Nah, memilah-milah dinamika berpikir, dinamika peran itulah yang bisa dimunculkan dengan menumbuh suburkan keakuan tadi. Gitu ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi ketika anak-anak di fase 7 tahun pertama atau bahkan sampai usia 10 tahun itu tercerabut hak individualitasnya. Maka ketika individualitasnya tercerabut, individualitasnya tertekan atau tertutupi di 7 tahun atau 10 tahun pertama, maka ketika dia sudah menjadi anak di fase yang berikutnya, dia kurang mampu untuk bisa menunaikan kewajiban sosialnya. Jangan dulu menuntut sosial dia sebelum kita memberikan hak individual dia, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan dulu menuntut sosial sebelum kita memberikan hak individual dia. Nah, apa yang terjadi misalnya ketika hak individual itu atau sisi keakuan itu tidak diberikan pada anak-anak kita? Pertama, dia ada dua sisi yang terjadi ya. Akan ada dua sisi yang terjadi. Yang pertama adalah pribadi yang menjadi pribadi yang sangat ragu, ya. Lambat mengambil keputusan, tidak percaya diri, konsep tentang dirinya buruk gitu ya, sehingga dia mudah untuk dibully dan sebagainya. Atau saya bilang dari dua sisi ya, atau sisi sebaliknya, sangat egois, haus pengakuan, bahkan seringkali masih muncul sisi kekanak-kanakan, ya, minta perhatian yang tidak wajar gitu. Merasa paling berjasa, sulit berkolaborasi, dan sebagainya. Ya, nah kira-kira nih dari dua poin tadi, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa coba mengukur diri. Kira-kira aku ada di poin mana? Apakah poin pertama yang menganggap diri aku kecil, atau di poin kedua yang menganggap diri aku over big, terlalu over, terlalu besar, terlalu aku. Dan biasanya poin 2 itu nanti ranahnya ke egoisme. Nah, kira-kira coba kita catat sekalian deh. Diri kita, Bapak Ibu sekalian, kita di poin mana? Silakan bisa dicatat ya. Iya, betul. Silakan coba tengok dituliskan di kolom chatnya biar kita lebih seru ya. Jadi sebelum kita melihat anak-anak kita, coba kita rasakan dulu di dalam diri kita masing-masing, di dalam pribadi kita masing-masing ya. Oke. Nah, jadi ketika berbicara sisi keakuan, maka tadi fase untuk menumbuh suburkannya itu di usia 7 tahun pertama. Kalau kita bikin menjadi 3 fase, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, maka di 7 tahun pertama itu adalah masa keemasan. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini. Masa keemasan untuk menumbuhkan sisi keakuan. Ya, 7 tahun pertama. Baru nanti next 7 tahun kedua, barulah
dengan supporting system dari keakuan yang sudah tuntas, yang sudah selesai, itu menjadi hal yang penting, bekal buat mereka di 7 tahun kedua, ketika dia sudah mulai harus menyapa lingkungan yang jauh lebih luas. Mungkin sebelumnya adalah lingkungan keluarga inti saja, ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, emang, pak de, bude, dan sebagainya ya. Baru di 7 tahun kedua, dengan bekal keakuan tadi, dia sudah merambah untuk menyadari adanya bahwa, oh hello, hai dunia, ini aku, ini aku, dan aku siap untuk bisa bertanggung jawab pada diriku sendiri, dan siap belajar, 7 tahun kedua, belajar untuk bisa bertanggung jawab kepada lingkungan aku dan orang-orang di sekitar aku. Nah, kurang lebih cara berpikirnya seperti itu. Nah, lalu, bagaimana cara merawatnya sehingga nanti anak-anak kita siap untuk menjadi seorang leader sekaligus juga sebagai seorang follower? Oke, izinkan Bu Reni saya share screen ya. Ini saya tengok dulu chat deh. Oh, belum ya? Belum. Masya Allah, Papua Barat. Masya Allah. Ada dari Papua. Jadi bahasanya harus nasional ya Bu ya? Siap. Ibu Karena Papua, ibu yang di Papua siapa ini? Ibu Dede Yusnia. Ibu Dede. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita coba lihat dulu siapa ya. Siap. Bu Dede. Ada. Beca pun lahir di Papua. Mungkin teman-teman bisa namanya dikasih domisili ya, biar kita juga tahu nih teman-teman tuh dari mana aja. Siap. Bu Ren, saya pun lahir di Papua. Saya akan menyapa Bu. Silakan. Ya. Nostalgia dulu. Ya di sana beta lahir ya di Papua. Sejauh Dede, ya Allah. Numpang lahir aja sih sebetulnya karena ayah saya membela tanah air di perbatasan Papua di sana dulu Irian Jaya ya. Dulu Irian Jaya Bu Ren. Jadi membela selama 10 Berapa tahun Bu? Kok fasih banget ya aksennya ya? Siapa? Papuanya. Ya, enggak, Beta saya cuma numpang lahir aja. Oh, saya kasih bahasa logat Papua karena senang dengar komika. Ada beberapa orang komika kan orang timur ya. Ya, senang dengar mereka aja, jadi kayak ingat masa lalu gitu. Jadi saya di Papua itu cuma numpang lahir sampai usia saya 4 tahun. Tapi ayah saya di sana 10 tahun. Yeah. Ibu saya 5 tahun. Jadi ayah saya 5 tahun masih bujang, kemudian menikah dan akhirnya memboyong istrinya, yaitu ibu saya 5 tahun di sana. Jadi cukup membekas ya bahasanya ya. Lumayan, dan saya membayangkan betapa perjuangan orang-orang ayah ibu saya dan orang-orang di sana untuk mempertahankan kemerdekaan itu saya ngerasa masih sekilas kelebat itu masih ada lah Bu Ren. Masya Allah, itulah kalau tentang itu seru ya. Baik. Nah, ini kita sapa dulu, ada Bu Yani dari Kecamatan Munjul. Ibu Erna. Munjul tuh Jawa Timur ya? Nah, mungkin kita ini nanti di chat ya. Kemudian lanjut Ibu Erna, Ibu Fauzia Gayo, Ibu Fatimah S. Oh ini sejarah pendidikan sebentar. Baik, saya coba maksimalis dulu nih ya. Ada, sebentar nih, saya ulangi ya. Ada Ibu Yuni. Belum ada ini ya, daerah-daerahnya. Bapak Iwan Setiawan, apa kabar Pak? Kemudian, banyak dari teman-teman komunitas juga ya. Dari Surabaya, Pak Helmi, apa kabar? Pak Iman dari Tasik, Pak Ilham dari Ciamis, ada Jane, sepertinya Jane dari ini ya, dari Papua mungkin ya, temannya Ibu Clara kah? Baik, Masya Allah. Dari Subang juga ada. Pagi-pagi udah semangat untuk belajar nih ya dari jauh. Baik, mungkin kita akan lanjutkan lagi Bu Mai. Siap, baik Bu Reni. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin saya lanjutkan ya. Tadi kita berbicara tentang sisi keakuan, bahwa sisi keakuan itu menjadi hal yang penting bagi
anak-anak kita untuk memunculkan atau berperan penting di ranah sosial dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di usia 10 tahun itu tadi berarti di 7 tahun kedua, 10 tahun ke atas itu terjadi perubahan fisik anak mulai mulai memahami siapa diri mereka. Ya, siapa diri mereka, siapa aku. Karena kenapa ini menjadi saya sampaikan? Saya melihat bahwa sekarang memang kebutuhan untuk mengetahui tentang siapa aku gitu itu menjadi hal yang sangat penting. Mungkin bagi kita di orang tua atau orang-orang di zaman di generasi sebelumnya itu tidak terlalu penting, tapi saat ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan tentang ketika di sekeliling kita begitu berbagai macam peran muncul dari lingkungan, maka kebutuhan untuk mengetahui atau kebutuhan untuk memiliki label positif tentang diri dia itu menjadi penting. Ya, di usia 10 tahun nih, Bapak Ibu sekalian, hal itu menjadi sebuah kebutuhan bagi anak-anak kita. Maka itulah sebabnya mereka mengalami perkembangan emosi dari rasa bingung, antusias, penasaran, ragu-ragu, bahkan takut, gitu ya. Bagaimana pertanyaan besarnya adalah bagaimana peran kita sebagai orang tua menyikapi perkembangan usia sebelum dewasa. Apakah kita sudah memahami itu atau belum? Dan ini berbicara tentang self concept tadi, konsep diri dia, ya yang tadi tiga self tadi yang sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah tentang berbicara konsep diri. Ya, konsep diri berbicara tentang kemampuan mereka untuk mengolah apa yang dilihat, apa yang mereka lihat. Kalau ngomong aku, saya lebih, karena judulnya keakuan, maka saya menggunakan kata-kata aku ya. Apa yang aku lihat, apa yang aku alami, apa yang aku rasakan, serta apa yang aku pelajari dari kehidupan ini, dari perjalanan kehidupan ini, dalam pikirannya yang nanti mereka dengan serta-merta secara otomatis akan melahirkan makna. Ya, sehingga saya selalu biasanya seringkali menyatakan bahwa ketika meskipun mereka masih anak-anak, masih di fase anak-anak, berilah mereka asam garam kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Berilah mereka beragam aktivitas yang mampu untuk memberikan atau yang mampu untuk mengetuk rasanya, mengetuk pikirannya, mengetuk perbuatannya, ya. Dari pengalaman-pengalaman itulah nanti masuk dalam memori mereka. Kalau udah masuk di dalam memori mereka, maka dinamika berpikir mereka pun akan semakin hebat. Salah satu definisi berpikir yang coba saya pahami dan saya suka karena sederhana adalah berpikir adalah menghubungkan satu hal di dalam otak kita dengan hal yang lain. Jadi kalau cuma 2 ya cuma 1 garis saja. Kalau 3 berarti tambah. 4 apalagi. Kalau banyak, kebayang. Ya begitu banyak alternatif keputusan, alternatif ide, alternatif gagasan yang mereka munculkan dengan berbagai macam pengalaman kehidupan. Nah, dengan ini maka sepertinya waktu saya sudah lebih ya Bu Ren. Oke, saya coba. Nggak apa-apa Bu, karena tadi juga kan ada kepotong. Ya 5 menit lagi aja mungkin ya. Nah, tadi, nah ini. Sehingga tadi pengalaman-pengalaman kehidupan mereka, anak-anak kita, yang kita coba ragamkan, ya kita coba kayakan, kita coba serukan, itu sampai dari usia 7 sampai 10 atau 7 sampai 14. 14 itu sebetulnya batas kedewasaan seseorang. Jadi kalau sudah kok Bu Mai dewasa 14 atau masih kecil dong. Oh, kalau kita berbicara konsep bahwa ini berarti harus nanti mungkin harus ada sesi tentang konsep fase remaja ya. Konsep fase remaja itu seperti itu. Seperti apa? Nah, itu bisa memperkuat dari pemahaman kita tentang kedewasaan seseorang. Tapi itu nanti deh goreng. Jadi intinya keberagaman pengalaman dia itu menjadi modal penting dia untuk akhirnya menemukan siapa aku. Ya, siapa aku. Bisa jadi keberagaman pengalaman ketika sudah diberikan
namun di fase sebelumnya, sisi keakuannya belum dimunculkan, tetap aja dia bingung, Bu Ren, teman-teman sekalian. Meskipun dia sudah banyak input dan sebagainya, masih bingung, aku yang mana ya? Aku pengen apa ya? Aku suka apa ya? Aku nggak mau apa ya? Aku marah kalau diapain ya? Aku sedih kalau, nah itu ketika keakuannya nggak muncul, maka konsep seperti itu tidak akan muncul ketika dia menjelang dewasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya dapatkan di salah satu webinar ya yang disampaikan oleh sahabat saya, Ibu Sri. Beliau adalah kepala suku, kepala sekolah dari Hayat School. Ya, keren banget tuh sekolahnya. Ini adalah cara berpikir anak-anak kita atau cara berpikir kita. Ada 0, 7, 7, 11, 11, 25, 25, 45, 40, 62. Silakan di checklist Bapak Ibu ada di usia yang mana. Di sini nih ya, saya di sini. Oke, kita tengok anak-anak kita. 0 sampai 7 balik. Data di dalam otak dia tuh masih seperti ini. Dia serap saja, dia lihat saja, dia simak saja, tapi dia masih berbentuk satu item-item yang tidak terhubung satu sama lain. Bahkan terkadang nggak ngeh ini apa. Definisinya apa? Itu belum. Itu 0 sampai 7 tahun ya Bapak Ibu sekalian. Masuk 7 sampai 11 tahun. Sudah mulai berwarna kan? Nah, artinya dari personal item yang dia hadirkan di usia 0 sampai 7 tahun, kemudian dia teruskan inputnya di usia berikutnya, dia sudah mulai, oh itu pohon itu bisa tinggi, nanti ada daunnya, nanti ada buahnya, tuh sudah mulai tuh tinggi, daun, buah, itu satu item tuh, satu dot tuh. Dot yang satu dengan dot yang lain, titik yang satu dengan titik yang lain. Udah mulai ada warnanya, artinya dia sudah mulai menangkap ini apa. Nah, gitu ya. Usia 11 sampai 25, berarti kalau 11 itu usia kelas berapa Ibu? Saya suka ngitung satu ya. 7, 8, 9, 10, 11, kelas 5 atau kelas 6 SD lah kurang lebih ya. Itu baru nih sudah mulai ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oh, kalau pohon itu kenapa dia bisa tinggi? Karena dia punya akar loh. Sintetanya cara berpikirnya udah mulai muncul. Dia punya akar dan akar itu teh cara makannya dia sehingga dia bisa tumbuh kayak aku, bisa tinggi kayak aku, bisa gendut kayak aku. Nah, itu 11 sampai 25. Oke. 25 sampai 40 dapat tuh insight-nya. Ternyata nggak cuman pohon. Ada binatang juga, kita juga sebagai manusia gitu ya. Dan ternyata misalnya, oh semua makhluk hidup itu ternyata memang seperti ini pola atau fasenya. Dapat insight-nya tuh lebih dalam, lebih deep. Baru 40-62 wisdom-nya, hikmahnya dapat. Memang ya, segala sesuatu itu di dalam kehidupan kita itu, kalau tidak ada zat yang namanya Tuhan, kayaknya udah masuk ke ranah hikmah, masuk ke ranah wisdom. Tapi ketika ranah hikmah itu juga muncul sebelum usia 40, keren lah. Keren gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, next. Kita agak cepat saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang konsep diri, tentang aku, gitu, itu adalah cermin bagi individu dalam memandang dirinya. Dia akan paham bagaimana aku harus merespon ujian kehidupan aku. Aku akan paham bagaimana aku harus menyikapi sesuatu yang benar, dan aku harus menyikapi sesuatu yang aku pikir keliru, salah, abu-abu, atau itu berbicara tentang aku, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti dia tidak akan kebingungan. Karena tadi semua alternatif gagasan yang ada di dalam otaknya udah muncul, udah banyak gitu ya. Sehingga bahasa lainnya nggak akan mati gaya, Bapak Ibu sekalian. Mati gaya itu lama-lama nanti akan muncul putus asa. Aku nggak tahu harus gimana gitu. Kalau udah putus asa, dikhawatirkan efek yang lebih mengerikan adalah keinginan dia untuk bunuh diri. Nah, itu
Itu benang merahnya yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika dia kemampuan benang merah itu dia mampu hadirkan, maka tadi jalan kesuksesannya juga akan semakin muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika merunut dari fase usia manusia, ya, maka teman-teman psikologi kita melihat bahwa pendidikan anak, khususnya tentang perkembangan sosial anak, menyatakan bahwa sesungguhnya usia sebelum 7 tahun itu bukan didominasi untuk ranah sosialisasi dia, tapi lebih kepada usia individuasi. 7 tahun pertama. Pada usia ini, anak belajar tentang konsep diri, yang tadi saya sampaikan, membangun egonya, menegakkan hak-hak individualitasnya. Salah satu yang muncul juga berani tampil beda. Karena tampil beda itu bukan serta-merta harus menjadi salah, ya. Tapi ada ranah benar selama itu tidak menyimpang dari pagar-pagar moral, pagar-pagar value, pagar-pagar ukuran kebenaran dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah, 0 sampai 7 tahun di usia dini, bagaimana cara membangun keakuan mereka? Salah satunya adalah ini. Bikin parallel play. Main sama-sama. Bukan bersama-sama. Oh, salah, saya ini kalimatnya salah. Harusnya ditulisnya adalah sama-sama main. Bukan main bersama. Sama-sama main tuh kayak gini. Kalau di dunia anak usia dini ya, mungkin guru di sini mungkin ada guru juga di anak usia dini. Yang satu main balok, yang satu main pasir, yang satu main, tapi di waktu yang sama mereka main gitu. Cuman dengan aktivitasnya masing-masing. Nah, itu 0 sampai 7 tahun Bapak Ibu sekalian. Itu dulu yang dimunculkan. Itu dulu yang difasilitasi. Jangan terlalu mengajak mereka untuk main bersama ketika itu belum muncul. Tapi ketika itu sudah muncul di 7 tahun pertama, ya hayu, jangan juga jadi dilarang. Ya, hayu. Tapi ketika mereka masih membutuhkan untuk main sendiri, enggak apa-apa. Ya, fasilitasi saja. Ya. Jadi di usia dini mereka baru mengenal play, tapi bukan game. Oke, karena anak masih berkembang keyakinan bahwa ketika bermain sendiri, alam semesta berputar mengelilingi aku. Alam semesta itu termasuk ayah dan bundanya. Ya. Dalam konsep dunia ini Bapak Ibu sekalian, dalam konsep dunia membangun konsep ketuhanan di dalam diri anak-anak kita, membangun konsep spiritual dalam diri anak-anak kita, membangun konsep rohani dalam diri anak-anak kita. Ketika anak masih bayi sampai usia 2 tahun, Tuhan itu masih di dalam benak mereka itu adalah ayah dan bundanya, ya. Dalam tanda kutip ya, masih ayah bundanya. Tuhan itu yang merawat dia, ya, yang menjaga dia, yang melahirkan, yang menyayangi dia, yang wah. Jadi konsep itu seperti itu. Sehingga ketika peran ayah dan ibunya keliru atau perilaku orang tuanya masih banyak hal yang belum dewasa atau belum mencerminkan kebenaran dan kebaikan, nanti itu bisa sedikit mewarnai cara berpikir dia ketika udah dewasa tentang konsep Tuhan. Itu salah satu penelitian Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ngomong itu seru, tapi waktu sudah mepet. Nanti itu ngomongnya ya. Jadi ketika alam semesta berputar mengelilingku, aku merasa ada, aku merasa bangga, aku merasa hidup. Ingat ya, 7 tahun pertama, maksimum 10 tahun. Aku merasa menjadi pusat perhatian dunia. Dan sebagainya. Aku, dan. Nah, barulah usia 7 tahun anak belajar melakukan sosialisasi. Mengenal di luar lingkungan keluarga intinya. Mengenal lebih dekat teman-temannya. Mengenal lebih jauh tentang gurunya dan sebagainya. Sehingga ini adalah waktu yang sesuai untuk memperkenalkan konsep kebersamaan, kerjasama, kesamaan, dan sebagainya. Ya. Jadi di usia ini anak diharapkan mulai memandang keluar dirinya, ya,
bukan terlalu didominasi ke dalam dirinya, sehingga pas nih untuk masuk ke ranah games tadi, ya, masuk ke ranah permainan yang dengan segala rule of the game. Jadi kalau ini Bu Ren, permainan daerah itu Kaulinan Barudak, itu penuh dengan aturan ya, betul Kak? Coba kita bayangkan, penuh dengan aturan, penuh dengan tata tertib, penuh dengan skenario dan sebagainya, betul ya Bu Ren? Wah, nah itu bagusnya buat anak usia berapa? 7 tahun kedua. 7 tahun kedua. Ya. Teamwork-nya seperti apa? Itu udah complicated tuh, udah kayak gitu. Maka di 7 tahun kedua, bukan di 7 tahun pertama. Ya. Kemudian ya, begitu kurang lebih Bu Reni. Jadi kalau kita berbicara Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana membuat anak menjadi anak yang bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat, ayo kita tengok dulu, kita tuntaskan dulu apakah sisi keakuannya sudah mampu untuk memberikan bekal untuk itu atau tidak. Demikian Bu Ren, terima kasih banyak. Mangga silakan saya serahkan kembali terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bunda Maya. Demikian tadi persembahan ilmu yang disampaikan oleh Bunda Maya mengenai masa keemasan menumbuhkan sisi keakuan di usia 7 tahun pertama ya Bun ya. Betul. Dan sedikit menengok di 7 tahun keduanya. Oke. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk 2 penanya, silakan boleh open mic. Oke, saya persilakan dulu untuk 2 penanya. Untuk open mic ada yang bersediakah? Silakan. Jika tidak ada, kita lanjut dulu ke pertanyaan di chat room ya. Baik, penanya pertama dari Ibu Clara. Halo Ibu Clara dari Jogja ya, Ibu Clara ya. Baik, selamat pagi Bunda Maya dan Bu Reni. Kebetulan saya bukan dari komunitas tertentu, saya dari umum, seorang ibu yang ingin belajar tentang parenting. Baik, saya ingin menanyakan, apabila pada 7 tahun pertama ternyata konsep diri, terutama tentang keakuan, masuk dalam sisi yang pertama, minder atau kurang percaya diri, atau bahkan konsep keakuan belum muncul, dapatkah ini diperbaiki di 7 tahun kedua? Bagaimana caranya? Apakah metode pendekatan yang Ibu sampaikan di 7 tahun pertama tetap disertakan di 7 tahun kedua atau dengan metode pendekatan yang berbeda? Baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya jadi berapa ini ya? 1, 2. Nggak apa-apa. Ini setiap pertanyaan sepertinya satu tema webinar nih. Betul. Silakan Bu ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Clara. Salam kenal ya dengan saya. Bu Clara di Jogja, saya di Cimahi. Baik, Cimahi itu dekat dari Bandung. Khawatir nggak tahu Cimahi di mana, tapi kalau Cici pasti Jawa Barat lah ya. Tapi dekat dengan Bandung. Nah, Bu Clara, tentu saja suatu hal yang sangat wajar ketika ada sisi pengasuhan kita yang tidak optimal kita berikan kepada anak-anak. Salah satunya adalah berdasarkan tema kita hari ini, yaitu sisi keakuannya. Bagaimana caranya ketika sisi keakuannya belum tuntas kita coba berikan, tapi ternyata anak-anak sudah masuk di fase yang kedua. Maka ayo kita bayar hutang kita saja Bu Clara. Kita kerjakan saja PR-PR kita sesuai dengan kemampuan kita yang dikolaborasikan dengan pola pengasuhan yang juga harus kita berikan di fase yang sedang dia jalani. Jadi ketika berbicara sisi keakuan, mungkin yuk kita coba memberikan sisi untuk mengakui keberadaan dia sesuai dengan keunikannya dia. Nah, 7 tahun kedua, 10 tahun ke atas, kan, itu berbicara tentang juga bagaimana memunculkan keunikan anak-anak kita. Ya, keunikan anak-anak kita. Kamar mandi. Ya, berbicara bagaimana memunculkan keunikan anak-anak kita. Nah, di satu sisi kita juga memberikan jalan bagi mereka untuk menemukan keunikan dia.
tapi di sisi yang lain juga kita tetap berusaha untuk memberikan sisi keakuannya dengan tadi. Jadi step-step yang tadi, mengakui hal yang mudah, Bu, sebetulnya. Hal yang mudah adalah mengakui emosi yang sedang dia rasakan. Bukan mudah sih, susah justru ya Bu Ren ya. Kita kan pengennya anak marah, kita juga marah, betul ya? Betul. Anak kesel, kita juga ikut kesel. Kamu kan begitu ya. Jadi bukan mudah ya sebetulnya. Salah satu jalan kita untuk tetap memberikan, menumbuh suburkan sisi keakuannya adalah pertama, mengakui emosi yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Ketika mereka marah, kita akui, kamu marah. Iya, Bunda ngerti. Itu makanan kamu tadi dimintain temen jadi habis ya. Kamu jadi lapar ya. Ya Allah, anak Bunda kelaparan. Mengakui. Karena bisa jadi saya termasuk ya. Iya gitu aja ya udah atuh. Kan jadi bagus. Jadi pada baik loh. Ya, anak kita menjadi anak yang baik, tapi kita kurang untuk memberikan pengakuan bahwa aku kesel, Bun. Lapar. Cuman kayak gitu aja lapar. Kan sekolah kamu pas sebentar misal. Hayo ya rooming. Terus saja membuat deny atau penangkalan dari apa yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Kebenaran diri. Ya. Jadi yuk kita akui anak-anak kita ketika dia marah, ketika dia kesal, ketika dia happy. Itu mah selalu diakui biasanya mah ya. Happy, tapi ada juga loh anak lagi happy. Aku sedang bikin pulau. Wah, di lantai dengan susunya dia misalnya yang tertumpah, tercecer-cecer. Nah, dia happy. Kita deny lagi nih. Bunda Maya suaranya hilang. Oh, hilang? Ya udah normal ya. Sudah? Iya. Lagi emosi ini padahal Bu Ren ya. Sengaja ya langsung di mute secara otomatis karena mungkin baik. Jadi seperti itu. Ayo kita akui emosi yang sedang dijalani oleh mereka. Kemudian yang kedua, salah satu saya tidak akan memberikan secara panjang lebar karena waktunya juga memang sedikit. Yang kedua adalah berikan waktu yang spesial buat anak-anak. Contoh misalnya begini, berikan waktu me time antara ibu dengan anak ibu. Misalnya ibu punya anak 2. Kapan jalan berdua dengan anak pertama, kapan jalan berdua dengan anak kedua. Di momen jalan itulah ya kita coba membuat bahwa aku merasa spesial di mata bundaku. Gitu ya. Nggak perlu yang harus mahal ya gitu. Bapak Ibu biasanya mungkin ibu ini suka ada momen jemput antar anak kan. Ketika jemput pulang nih, jalan aja dulu kemana dulu? Beli apa kek? Cireng, makan bakso di jalan atau apa gitu ya? Kemana dulu? Hanya sekedar makan bakso gitu ya. Kalau tanpa, ya agak susah juga kita teh ya. Menyimpan gadget kita gitu di tas gitu, kita ngobrol. Tadi main sama siapa aja Kak? Sama siapa aja tadi main? Seru nggak? Oh gitu. Tadi kayaknya pas Bunda jemput ada yang nangis. Siapa sih? Kan ya. Terus gimana? Tadi Bunda lihat tadi sempat tuh bawain itunya tasnya yang jatuh. Hebat. Pasti ya. Kayak gitu tuh. Ya, hal-hal mungkin bagi kita simpel, tapi bagi dia harga dirinya langsung harga diri itu salah satu trik kita untuk memupuk keakuan dari ranah yang lebih positif. Itu keren. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi 1, akui dulu emosi yang sedang dia alami. 2, berilah momen-momen spesial gitu ya, me time berdua dengan anak-anak kita. Wayahna. Wayahna itu apa Bu Ren? Apa ya? Ya udah. Mau tidak mau, misalnya begini. Anak 4 nih. Bunda, anak saya 4. Ya wayahna. Konsekuensinya ya. Nah, silahkan atur saja waktunya. Kan tidak harus setiap hari juga. Ya, momen-momen tertentu. Nanti bisa delegasikan ke ayahnya, ya, jagain anak-anak yang 3 ya. Aku mau jalan berdua. Nah, nggak cuma dengan ibu, dengan ayahnya juga ya. Ayah juga nanti bikin agenda schedule untuk berdua dengan anaknya. Ya. Begitu Bu Reni, kurang lebih. Baik. Terima kasih Bunda Maya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Ya. Karena dengan tidak puas ini akan menginginkan ilmu yang lainnya nih.
yang mungkin bisa menjadi tema di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum saya lanjutkan pertanyaan di chat, ini Bunda Siti, silakan kalau mau open kamera. Apakah Bunda Siti bisa open kamera? Baik, kalau belum memungkinkan, saya akan baca chat dulu dari Umayyah. Baik, bagaimana cara kita menilai coretan anak-anak bila disuruh menggambar bebas, sementara acak-acakan? Tapi saya tetap memberikan nilai A pada anak-anak sebagai menghargai hasil perjuangan mereka. Sebaiknya seperti apa penilaiannya yang benar, khusus di penilaian seni atau menggambar atau mewarnai. Sama anak yang sering memberikan pendapatnya yang sangat kritis, pola pikirnya bagus sekali anaknya, tapi menulis dan menggambar paling tidak suka. Nah, ya, prosesnya itu ya, ini bagaimana Bu Mayania? Ya, baik. Makasih Bu Uum. Boleh tahu ini Bu Uum sedang bertanya ya di usia berapa ya? Karena memang begini, background saya sebagai konsultan itu adalah membaca gambar, memang membaca coretan, dan itu memang terlepas dari sisi art atau seni, tapi lebih kepada fungsi coretan atau gambar untuk menyampaikan pesan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang sedang terjadi dalam proses tumbuh kembangnya dia, ya. Jadi bahasa lainnya adalah coretan atau gambar itu adalah bahasa komunikasinya dia, gitu ya. Jadi ini anak usia 4-5 tahun katanya Bunda. Oh, 4-5 tahun, siap. Jadi memang kalau berbicara tentang coretan, bagaimana kita memahami atau membaca pesan itu, atau yang di dunia tera baca, ya, tes rahasia bahasa coretan Anda, itu bicara coretan bukan sebagai seni, tapi coretan sebagai bahasa komunikasi mereka, gitu ya. Untuk satu pertanyaan, ini satu orang banyak pertanyaannya ya, Masya Allah, baik. Kemudian, bagaimana cara kita menilai? Untuk anak usia 4-5 tahun, dunia nilai menilai itu coba kita simpan terlebih dahulu. Ya. Jadi, indikator benar salah juga kita coba redam terlebih dahulu. Ya. Kalau coba kita tengok, karena memang yang penting di usia, apalagi 4-5 tahun, 7 tahun pertama, yang perlu kita goalkan di fase ini adalah memberikan seluas-luasnya imajinasi bagi dia, sehingga tadi pengalaman rasa, pengalaman berpikir, pengalaman itu menjadi suatu hal yang kalau kita visualkan sebagai tas atau sebagai keranjang ya Bu, kita kasih keranjang sebanyak mungkin buat dia, untuk dia memasukkan rasa, pikiran, melalui alat inderanya dia, mata, telinga, ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lakukan. Jadi, usia ini tolong kita simpan terlebih dahulu, masa menilai, masa benar salah, ya, dengan tetap kita memperhatikan sisi bahayanya anak, ya. Tentu saja kalau bagi kita sudah berbahaya, maka tolong dibatasi dan sebagainya. Jadi seperti itu, Ibu siapa tadi, Ibu Uum ya. Maka coba saya tengok dulu. Justru, nah di dunia coretan itu juga ada fasenya. Teman-teman psikologi kita biasanya di dalam dunia parenting selalu menjelaskan 7 tahun pertama itu seperti apa sih emosi yang muncul, gitu ya, komunikasi yang muncul dan sebagainya. 7 tahun kedua dan 7 tahun ketiga seperti apa sih gitu. Apalagi dengan teori-teori dari barat misalnya ya, itu banyak banget tuh fase-fase dari tumbuh kembang manusia. Nah, begitupun dengan coretan. Ada coretan fase itu, ada fase dia coretan bebas tanpa makna, nanti masuk ke fase dia menghasilkan lingkaran, nanti masuk ke fase biasanya lingkaran itu nanti dihubungkan dengan
proses dia untuk menggambar figur atau menggambar manusia, nanti masuk ke fase simbol-simbol yang lain. Simbol-simbol yang lain nanti sudah muncul bentuk-bentuk geometri yang nanti akhirnya akan melahirkan gambar rumah lah, gambar mobil dan sebagainya. Itu juga ada fase-fasenya, gitu ya. Jadi intinya biarkan mereka mencoretkan apapun tanpa harus kita beri nilai. Ya, yang perlu kita apresiasi buat dia adalah, wah, lihat dia menggambar ini, namanya cuma coret-coretan doang, enggak apa-apa. Karena yang sedang kita sentuh adalah rasanya dia. Dan yakinlah ketika dia menggambar coretan, di benaknya dia itu dia sedang menggambar alam semesta, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi kita mungkin hanya sekedar coretan kanan kiri gitu, atas bawahnya. Bagi kita mungkin seperti itu, sempit, karena kita sudah banyak aturan di kepala. Tapi kalau bagi anak, dia pasti akan berbinar-binar. Bagi dia itu alam semesta, langit bumi beserta isi. Ya, jadi berikan apresiasi terhadap rasa mereka. Begitu. Ya. Kemudian yang terakhir ini memberikan pendapatnya ada bagaimana anak yang sangat kritis tapi nggak suka menulis dan menggambar. Mungkin konsep definisi menggambarnya dulu yang perlu dirapikan untuk anak usia dini, Ibu. Ya. Menggambar bukan keat, menggambar itu bukan menggambar bagus mungkin ya. Kan, iya. Bukan mewarnai, tidak boleh keluar garis, bukan. Tapi definisi menggambar ini adalah bagaimana anak-anak kita dengan bebasnya mencoretkan sesuatu di atas kertas, bahkan di dinding, bahkan di lantai. Nah, konsepnya seperti itu dulu ya, Bu, ya, untuk 7 tahun pertama. Ya, jadi biarkan mereka berekspresi sebebas mungkin, karena yang di 7 tahun pertama itu berbicara tentang menyehatkan emosi dia dan menyehatkan rasa dia, dan saat yang sama juga memunculkan imajinasi dia untuk memperkaya cara berpikir dia di fase berikutnya. Begitu, Bu Ren? Baik. Demikian Ibu ya. Ini waktunya sudah habis, tapi saya udah janji tadi ya, ngasihnya 3 pertanyaan. Nggak apa-apa, bonus lah ya. Baik, Ibu Siti Maisaroh, apakah sudah bisa open cam? Dipersilakan. Baik. Kalau masih belum bisa, mungkin kita lanjut 1 pertanyaan. Ya, Bunda bisa. Silakan. Apa kabar Bu Siti dari Tangerang? Alhamdulillah baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Maya izin bertanya ya. Ya. Saya Bu Maisaro dari Tangerang. Bun, saya mempunyai anak yang sekarang itu sudah berada di fase 7 tahun kedua. Ya. November besok usianya 11 tahun. Nah, ini ya mungkin kesalahan mungkin di saya ya. Sebagai ibu, nggak apa-apa, Ibu. Tenangkan dulu saja, ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Biar Ibu tenang dulu. Kita tetap menunggu kok. Nggak apa-apa. Ini Bunda, aturan yang biasa saya terapkan itu kadang ya hanya berjalan hanya beberapa saat. Ya. Nanti seperti itu lagi. Ya. Dan mungkin saya pribadi mungkin memberikan contohnya kurang baik juga.
Saya punya lembaga, tapi saya sendiri. Kadang saya untuk murid-murid ya, untuk anak didik, bisa bilang seperti ini, yuk kita rapikan mainannya. Kadang untuk peserta didik, saya bisa terapkan. Kalian jika main, habis main, tolong rapikan lagi. Walaupun berantakan, kadang yuk kita rapi-rapi. Tapi untuk anak saya sendiri, gimana ya Bun? Untuk menerapkannya, itu ternyata ya sulit gitu. Saya belum bisa menerapkan. Iya. Kadang diajak rapi-rapi, Dek, yuk habis ini kita rapi-rapi yuk, diajak gitu. Tapi itu ada aja ininya jawabannya. Iya. Tadi pagi habis mandi ya, habis mandi saya udah rapi-rapi di ini dapur ya, mau masak gitu. Terus udah, malah nyetel TV. Nyetel TV, Dek, loh, kok malah nyetel TV? Udah rapi belum? Itu aja belum, masih baru pakai kaos kutang Bun, belum pakai baju. Laki-laki? Ya, Laki-laki. perempuan. Oh, perempuan. Rambut aja belum disisir, udah kok udah nyetel TV, kata gitu. Terus sudah saya lihat di kamar. Nah, itu kamarnya belum rapi. Bisa kan dirapihin? Rapihin kamarnya, beres-beres. Bunda kan selalu bilang, kerjakan yang bisa kamu kerjakan. Saya bilang gitu. Udah, sudah ya, TV-nya Bunda matiin. Udah, saya matiin. Itu marah, Bun. Marah, iya. Marah. Saya nggak tahu, Bun, harus bagaimana gitu. Iya, baik-baik. Ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih, Bunda, atas waktunya. Iya, sama-sama. Izin Loren, saya coba langsung jawab ya. Sebetulnya bukan jawab benar salah sih, tapi lebih kepada sharing dan silakan nanti Bapak Ibu sekalian racik sendiri sesuai dengan keunikan keluarga masing-masing ya. Memang ketika berbicara tentang di kita ya Bu Ren ya, kalau kita ingin dibacain gambar anak kita kan nggak bisa sendiri ya. Emosinya, chemistry-nya ini hilang, blank. Ilmu tuh langsung blank ya. Metode membaca gambar tuh langsung blank gitu ya. Kalau untuk baca anak sendiri. Entah, saya juga pernah mendengar juga dari teman-teman psikolog juga, kita mah psikolog buat anak orang bukan anak sendiri, katanya juga begitu. Jadi memang ketika ya namanya juga anak sendiri, maka emosi pun akan main di situ. Yang berikutnya harapan. Kalau anak orang lain kan nothing tulus ya Bu. Bukan salah. Kalau orang lain kan kita nggak punya targetan. Tidak memberikan target. Nah, betul nggak? Target kita terhadap anak biasanya lebih tinggi dibandingkan target kita kepada anak orang lain, gitu. Sehingga wajar ketika begitu banyak ekspektasi yang akhirnya itu membuat prosesnya menjadi tidak smooth, Bu, betul? Dan kemudian juga akhirnya ketika ekspektasi kita bisa jadi kelebihan atau memang ternyata tidak terwujud, udah deh. Main bapernya semakin muncul gitu ya. Itu memang jadi wajar Bu ketika Ibu bilang saya punya lembaga tapi saya sendiri tidak masalah, itu hal yang sangat wajar kok Bu, hal yang sangat wajar. Kemudian juga apa namanya dari sisi anak tadi Ibu gini, saya tadi berbicara tentang harapan-harapan jangka pendek ya, ekspektasi yang bersifat jangka pendek. Contoh tadi merapikan kamar dan sebagainya. Kita juga perlu tahu Bu, tadi saya menyatakan bahwa anak itu unik. Fitrahnya anak itu memang unik. Salah satunya seperti itu. Jadi ada satu hal contohnya terkait tentang kerapihan kamar ya. Kemudian prioritas dalam melakukan sesuatu,
kemudian mana yang dia anggap penting dan tidak penting. Ya, itu antara kita dan anak kita itu berbeda, Ibu. Ada yang merasa nyaman dengan nuansa kerapihan sehingga memberikan energi yang lebih. Ada yang merasa nyaman dengan nuansa kamar yang apa adanya, gitu ya. Ya. Nah, hal semacam itu perlu coba kita tengok juga, Bu. Dia memiliki kecenderungan yang seperti apa? Jangan-jangan kita berharap sesuatu terhadap yang bukan potensi besarnya dia. Ini juga terjadi dengan anak saya, sama. Anak saya yang besar juga begitu. Ya, kalau Bunda dapat energi kalau rapi. Energinya kan harus tidur dulu, beberes dulu, udah capek, udah tidur dulu ya. Dan itu bagi dia, ngapain juga harus beres-beres ruangan kalau memang energinya habis misalnya. Kalau aku sih ya udah apa adanya. Gitu. Jadi bagi dia itu tidak menjadi prioritas. Jadi kita perlu tahu dulu, Ibu, mana yang bagi dia penting, mana yang bagi dia tidak, mana yang bisa memberikan energi bagi dia, mana yang justru mengedropkan energi bagi dia. Seperti itu. Apalagi ini anak 11 tahun, maka sebetulnya cara berpikirnya sudah mulai kritis, sudah mulai terbangun, bisa jadi ada pola-pola berpikir yang tidak terlalu relevan dalam tanda kutip dengan cara berpikir kita. Gitu ya. Sehingga dunia framingnya, dayanya, kita juga dulu framing, Bu. Framingnya kita coba kurangi sedikit. Kita kurangi sedikit, kita coba belajar untuk menerima gaya belajar dia, gaya beraktivitas dia, dan sebagainya. Gitu ya. Dan bisa jadi juga, dan jangan lupa, di usia ini juga tadi pengalaman yang beragam juga sebetulnya itu bisa membuat cara berpikir dia menjadi lebih mengajak untuk dia, hayu kita begini pada diri dia sendiri. Itu keberagaman dari aktivitas. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah tadi saya menyatakan bahwa 7 tahun pertama, ini saya sekedar mereview saja, Bu. 7 tahun pertama, anak seolah-olah dibebaskan, dimerdekakan, dengan satu catatan penting, Bapak Ibu sekalian. Catatan pentingnya apa? Hadirkan diri kita, orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anak kita, menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Orang dewasa yang bertanggung jawab adalah tadi, ketika kita, menjadi imaji yang positif bagi anak-anak. Tutur sapa kita, cara memandang kita, cara berpikir kita, cara berperilaku kita, itu harus relevan sebagai sebenar-benarnya orang dewasa. Nah, jadi ketika di satu sisi anak memerdekakan, dibebaskan, di satu sisi dia tetap merecord, ya, tetap men-screenshot pribadi-pribadi hebat dari orang-orang dewasa di dia. Nah, seperti itu, Bu. Jadi Ibu sepertinya perlu untuk mencari tahu sebetulnya keunikan anak Ibu itu apa, ya, sehingga melahirkan cara berpikir yang seperti apa, cara merasa yang seperti apa, dan dia juga kira-kira senang melakukan hal apa. Dalam coretan itu bisa ditengok, Bu. Dalam coretan itu bisa ditengok. Jadi dengan itu nanti Bu Ibu akhirnya nanti lama-lama akan berusaha untuk menyesuaikan. Oh, di sini aku ngerem, di sini aku ngegas. Oh, di sini aku follower, di sini aku leader, gitu ya. Nanti dari situ nanti akan ketemu chemistry-nya. Jadi silahkan Ibu kita cari tahu dulu keunikan dari anak Ibu itu seperti apa. Begitu kurang lebih, Ibu. Iya. Terima kasih Bunda Maya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah mau sekarang atau jadi to be continued nih untuk pertemuan berikutnya? Pertanyaan yang Pak Helmi. Ya. Pak Helmi. Itu deh ya, Pak Helmi. Bagaimana nih Bunda nih? Oke, sebentar saja ya, karena waktunya juga sudah mepet ya. Betul, baik. Perbedaan ego dan egois, apakah sama dengan id, ego, dan super ego? Nah, nggak Bu Maya? Baik. Ini sebetulnya entah ya, ini motif atau modusnya apa ya? Kalau ini bahasa sederhana saya, Bapak Ibu sekalian, tentang ID,
Kalau kita baca id, kalau bahasa Indonesia ada ego juga, ada super ego juga. Jadi kalau berbicara tentang yang level pertama itu berbicara tentang kebutuhan alami manusia, gitu ya. Yang munculnya itu karena prinsip kesenangan saja, prinsip mencari kepuasan saja. Jadi kalau anak usia ini biasanya munculnya di anak-anak usia dini. Jadi kalau dia haus, kalau dia haus ya minum. Kalau dia ngantuk ya tidur. Kalau dia lapar ya makan, nangis dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi kebutuhan yang berdasarkan kesenangan yang bersifat level basic, Pak. Itu berbicara tentang level pertama tadi. Yang muncul adalah tuntutan. Ini untuk anak-anak yang usia balita. Ya, bayi bahkan. Nah, kalau ego itu sudah mulai masuk di 7 tahun kurang lebih lah ya kalau yang saya pelajari. Entah kalau di dunia psikologi seperti apa. Ego itu muncul di 7 tahun kedua. Anak sudah mulai berpikir, anak sudah melihat realita yang terjadi. Kemudian dia juga sudah mulai berpikirnya itu dari sisi apakah pemenuhan kepuasan aku itu bisa diterima nggak di lingkungan aku. Kira-kira aku bakal malu nggak sama teman-teman aku? Ya, aku bakal punya teman nggak? Nah itu bahasa sederhana saya itu berbicara ego di sisi kedua. Ketika aku ego ya, aku melakukan A, dia mikir karena sudah masuk ke ranah berpikir usia 7 tahun kedua ya, berpikir dan bernalar. Kira-kira kalau aku melakukan ini, nah makanya suka ada akhirnya muncul anak-anak yang mau nggak mau, yang awalnya kayaknya lincah. Ketika 7 tahun kedua kelihatan malah kok lebih malu-malu ya, nggak kayak waktu dia kecil ya, karena dia mikir ya nggak mau lah kalau aku ngelakuin nanti nggak ada yang main sama aku, nanti aku sendirian dan sebagainya ya. Jadi dia berpikir keakuannya itu nanti akan berlahir seperti apa terhadap lingkungan aku. Jadi itu ego. Kemudian kalau berbicara super ego itu berbicara value, berbicara nilai, dan ini sudah 14 tahun atau 7 tahun ketiga di fase di mana dia berpikir kira-kira aku harus bermanfaat dari sisi apa. Nah, aku bisa ngebantuin temen, aku bisa ngebantuin keluarga, aku bisa ngebantuin sahabat dan sebagainya. Itu dari sisi apanya aku ya? Dari sisi hebatnya aku, dari sisi yang mana ya? Nah, itu berbicara tentang super ego. Jadi ada benang merah antara 7 tahun pertama, di level yang pertama, 7 tahun kedua, ego, di tahun ketiga itu super ego. Jadi kurang lebih seperti itulah, Pak. Kurang lebih ya. Tolong dikoreksi saja. Baik, Bu Ren. Demikian. Terima kasih banyak. Sepertinya sudah cukup ya. Mohon izin, mohon maaf lahir batin kalau ada pernyataan yang tidak berkenan. Dan mohon maaf lahir batin, insya Allah kita ketemu lagi di webinar berikutnya. Izin, Bu Ren. Terima kasih.